Heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk membungkus tubuh dengan menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideo atau difoto untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui akun media sosialnya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku disebut fetish dalam istilah psikologi. Artinya, kesenangan yang didapat seseorang sebagai respon objek yang seringkali justru tidak mengandung unsur seksual. Fetish membutuhkan benda tertentu untuk bisa membangkitkan fantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika fetish sudah mengarah ke tindakan pemaksaan serta membuat orang lain tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penyimpangan seksual dengan modus penelitian di salah satu universitas menjadi sorotan beberapa hari ini. Lantas bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama Humas dari Universitas Airlangga, Bapak Sukowidodo, dan Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Saya ke Pak Sukowidodo terlebih dahulu. Pak Sukowidodo, sudah adakah tindakan tegas yang diberikan oleh universitas kepada terduga, Pak? Ya, Mas, sejak peristiwa itu mencuat nama Tuan Tos, mengantisipasi dan mencoba untuk mencuri yang bersangkutan di AN ini. Tetapi sampai kondisi tadi kita belum dapat sambungan dari yang bersangkutan. Ini kan awalnya dari unggahan orang yang merasa menjadi korban. Tetapi sebetulnya si AN ini tidak pernah mengunggah, tapi orang yang merasa menjadi korban ini mengunggah. Nah, ketika itu kemudian menjadi perhatian kami, dan kemudian kita posko kita health center yang universitas dan sejumlah orang kemudian melaporkan, tetapi baru melalui chat, ya, tidak sampai kontak, dan coba untuk jelaskan siapa ada dan sebetulnya tidak menjawab dengan persis siapa nama dan di mana dia sekolah. Baik, kita ke Bang Reza. Bang Reza, dengan kasus seperti ini sebenarnya apa yang mempengaruhi seseorang sehingga memiliki kelainan seksual seperti ini, Bang Reza? Kalau ini memang merupakan penyimpangan fetish, Mas, maka sesungguhnya ada sejumlah teori yang bisa kita letakkan di atas meja untuk menjelaskan sebab musabab kemunculannya. Tapi kalau saya coba ikuti chat di Twitter tersebut, mencoba memahami modus yang digunakan oleh si pelaku, boleh jadi teori yang bisa menjelaskan tentang fetish di pelaku ini adalah bagaimana dia memiliki inferioritas yang begitu kronis, memiliki perasaan rendah diri yang begitu mendalam, yang kemudian dikompensasikan dengan cara menunjukkan dominansi atau kontrol atau kendali terhadap pihak lain. Jadi ringkas kata, ringkas cerita, ada problem rendah diri, problem inferioritas yang tidak tertangani, tidak teratasi dengan baik. Itu boleh jadi penjelasannya, Mas. Nah, lalu apakah hal seperti ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan konsultasi kepada psikolog atau profesi terkait, Bang Reza? Saya orang yang termasuk meyakini bahwa perilaku manusia, termasuk abnormalitas manusia adalah produk dari proses belajar. Namun proses belajar yang keliru kalau dikaitkan dengan kondisi-kondisi atau perilaku-perilaku yang tidak lazim semacam ini. Alhasil, karena ini merupakan produk dari proses belajar yang keliru, maka untuk merevisinya harus dilakukan proses belajar ulang. Proses belajar yang sifatnya mengoreksi. Titik berangkatnya sudah jelas. Adanya kesadaran,
adanya kebutuhan dari orang tersebut untuk berubah. Baru kemudian proses belajar ulang dalam kurung proses modifikasi perilaku akan bisa dilakukan. Mengkombinasikan antara perubahan pikiran kognitif dan perubahan perilaku. Modifikasi atau terapi kognitif perilaku, itu sebutannya. Nah, lalu bagaimana dengan korban? Apakah korban bisa menyebutkan bahwa ini merupakan tindakan kekerasan seksual, Bang Reza? Apakah ini merupakan bentuk aktivitas seksual atau tidak, patut ditanyakan kepada si oknum mahasiswa tersebut. Kalau memang ini merupakan aktivitas seksual, yaitu aktivitas seksual yang menyimpang, maka baru relevan kita perbincangkan adanya diagnosis tertentu, misalnya sebutan fetish, atau barangkali juga terkait dengan orientasi seksual yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena antara pelaku dengan korban memiliki jenis kelamin yang sama, dan juga adanya kemungkinan pelecehan seksual, tapi pelecehan seksual dalam kurung pencabulan dalam format virtual, bahwa ternyata seseorang sekarang bisa melakukan kejahatan seksual tidak lagi harus secara tatap muka, tidak lagi harus bersentuhan secara fisik, tapi juga lewat media daring secara virtual. 3 persoalan itu. Nah, tapi jika ini bukan termasuk dalam kekerasan seksual atau penyimpangan seksual, ada teori lainkah yang menyatakan bahwa perilaku ini merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan sifat normal, Bang Reza? Ya, kenapa muncul istilah fetish adalah karena ternyata untuk mengalami keterbangkitan secara seksual, mengalami sensasi seksual, ternyata ada orang-orang yang tidak menggunakan objek-objek seksual. Dalam kasus ini misalnya jarik. Saya tidak berpikir bahwa masyarakat memposisikan atau memandang jarik sebagai sebuah objek yang bersangkut paut dengan seksual. Berarti sudah ada bentuk perilaku menggunakan objek non-seksual untuk tujuan seksual. Itu namanya fetish. Nah, di Indonesia sendiri apakah kasus-kasus seperti ini sudah sering ditemukan, Bang Reza? Merujuk referensi, tapi kebanyakan memang referensi barat, sesungguhnya banyak orang yang melakukan atau memiliki kecenderungan fetish, Mas. Banyak orang yang berusaha untuk memuaskan hasrat mereka dengan menggunakan objek-objek non-seksual. Tetapi persoalannya, kalau kemudian terjadi prinsip suka sama suka, maka tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau salah satu pihak menyatakan ketidaksediaannya atau tidak setuju untuk kemudian menjadi objek, maka barulah persoalan hukum akan muncul. Namun sekali lagi, itu adalah perspektif di barat. Saya pikir ketika dibawa ke Indonesia, harus ada perspektif lain menyangkut masalah norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum, serta kaidah-kaidah psikologi yang lebih ulayat atau lebih membumi sifatnya. Baik, Bang Reza, saya ke Pak Suko terlebih dahulu. Pak Suko, bagaimana dengan posko pengaduan yang didirikan oleh Universitas Airlangga? Sudah adakah mahasiswa yang melapor, Pak? Iya, sampai hari ini ada sekitar 14 chat yang masuk di tim help center. Jadi tidak menghadap langsung, tidak ketemu langsung, tetapi lewat nomor yang kita kontak, disediakan dia menceritakan bahwa diantaranya kira-kira begini, saya juga pernah mengalami perlakuan yang sama, diminta yang bersangkutan untuk melakukan seperti yang disampaikan dan kemudian dengan modus penelitian, riset. Tetapi saya kemudian menolak misalnya semacam itu. Jadi lebih banyak bukan laporan tetapi semacam informasi bahwa dia pernah mengalami di chat seperti itu. Nah, 14 pengaduan ini apakah semuanya mereka mahasiswa dari fakultas yang sama dengan angkatan yang sama atau berbeda? Justru itu yang kemudian kita ini memohon kepada mereka yang merasa menjadi korban itu untuk care, karena di dalam jasa ketika kita tanyakan kalau boleh tahu Anda siapa, dari mana, dan apakah bisa ketemu, dia kemudian tidak menjawab dan hanya melepas semacam informasi tersebut gitu loh. Tetapi memang ada 2 orang yang menyatakan bahwa iya dia dari mahasiswa, tapi saya kira saya belum bisa mengatakan di forum ini karena kami sedang melacak agar masalah ini segera tuntas gitu. Lalu apakah Universitas Airlangga sudah berkomunikasi dengan terduga dan apa hasilnya, Pak Suko? Sejak kita juga udah kita cari lacak, tapi memang tidak bisa dihubungi. Kemudian kita cek di kosnya karena ini kan dari luar kota ya. Kita cek ternyata sudah tidak di kos itu, dan kemudian kita coba hubungi
anggota keluarga sempat tersambung dan kita saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Harapannya di dalam beberapa saat kita segera bisa menjelaskan persoalan detail itu kepada keluarga. Tapi salah satu di antara anggota keluarga juga sudah mengetahui informasi tersebut. Nah, dari 14 pengaduan ini, apakah korban berencana untuk melaporkan hal ini ke polisi? Yang kami tangkap belum ada, hanya menceritakan tadi Mas, misalnya saya pernah diperlakukan seperti itu ketika sebuah acara pada tanggal sekian dan sebagainya. Lebih banyak semacam laporan-laporan informatif yang tidak kemudian dia merasa ingin menuntut atau apa sama sekali, dan belum pernah melakukan tindakan seperti yang dia turuti. Jadi yang menyampaikan ke kita hanya menyatakan bahwa saya pernah diminta seperti itu, tapi saya menolak misalnya. Makanya kita dengan berbagai pihak sedang mencari, melacak kira-kira siapa yang merasa menjadi korban apa. Tapi catatan kami memang sebetulnya kan awalnya ini dari unggahan seseorang yang kemudian mencuat itu. Tetapi si GAN sebagai orang yang dijadikan oknum ini kan tidak pernah mengunggah dia. Tapi orang yang menjadi korban itu yang mengunggah. Ini yang sekarang kita dalami. Baik, Bang Reza, untuk kasus seperti ini, undang-undang apa yang mengatur dan apa hukumannya kira-kira nanti Bang jika terbukti bersalah? Memang tidak begitu sederhana ya kalau kemudian kita harus menjerat perilaku, anggaplah ini perilaku kejahatan seksual yang dilakukan via virtual. Kompleksitasnya misalnya muncul karena apakah korban masih berusia kanak-kanak atau sudah dewasa. Kata dewasa sendiri tidak ada definisi secara resmi, jadi kita bicara dewasa kuantitatif atau bicara dewasa kualitatif, itu satu hal. Yang kedua, apakah kemudian hukum akan bisa menemukan sebuah terobosan? Masuk akal tidak kalau pencabulan aksi kejahatan seksual dilakukan secara virtual? Itu persoalan nomor 2. Persoalan ketiga, apakah ada unsur paksaan atau tidak? Faktanya adalah dalam sangat banyak kasus kejahatan seksual, modus yang digunakan oleh para pelaku biasanya justru grooming behavior. Tidak ada warna kekerasan, tidak ada warna yang menakutkan terhadap korban. Itu sebabnya harus sekali lagi dibedakan apakah ini merupakan kekerasan atau cara-cara non-kekerasan dalam kurung grooming behavior. 3 kompleksitas itu yang harus dijawab oleh teman-teman di lembaga penegakan hukum. Di ruang publik saya ingin semangati, harus ditemukan cara, harus ditemukan terobosan agar perilaku semacam ini bisa dihentikan sekaligus untuk memulihkan hak-hak para korban. Nah, jika ini dikategorikan sebagai kasus penipuan, bisakah Bang? Karena kan video yang diberikan ternyata tujuannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh terduga. Bisa saja Mas, digunakan pasal-pasal terkait dengan penipuan, saya pikir masuk akal. Walaupun memang narasi yang sudah berkembang di publik adalah ini bukan penipuan ANSI, tapi ini bersangkut paut dengan perilaku yang tidak senonoh secara seksual. Nah, apakah kemudian pihak kepolisian akan menggunakan pasal-pasal terkait dengan kemusuhan, pasal-pasal terkait dengan kesusilaan, atau justru memilih lebih mudah, lebih efisien untuk menggunakan pasal penipuan, kembali ke teman-teman di kepolisian. Nah, menurut Bang Reza sendiri untuk para korban ini tadi sudah ada 14 aduan kepada pihak universitas. Mereka sebaiknya melapor secara individu atau melaporkan melalui universitas, Bang Reza? Melapor sesungguhnya tidak begitu mudah, Mas. Apalagi kalau kita sepakat bahwa ini merupakan bentuk viktimisasi seksual, bentuk pencideraan secara seksual, betapapun pencidraannya berlangsung secara psikis. Namun bagi para korban tidak mudah. Ada kekhawatiran setelah mereka menjadi korban, mereka akan menjadi korban sekunder, yaitu menjadi korban kembali akibat misalnya proses birokrasi atau proses penegakan hukum yang ternyata tidak sebentar, yang berbelit-belit dan seterusnya. Ketakutan macam itu yang membuat para korban, terutama korban kejahatan seksual, memilih untuk tidak melapor. Tapi saya tetap memilih untuk menyemangati mereka untuk membuat laporan. Kendati demikian, memahami adanya kompleksitas psikologis yang dialami oleh para korban, sangat bijak, sangat penting sesungguhnya apabila teman-teman dari kepolisian menjadi lebih proaktif. Manfaatkan teknologi pencarian cyber mereka untuk mengetahui siapa gerangan korban lewat akun Twitter tersebut. Langkah proaktif ini akan mempertontonkan sebuah keberpihakan negara terhadap para korban. Dengan cara seperti itu kita harapkan bahwa korban akan lebih banyak lagi yang bersedia untuk kooperatif dalam rangka memastikan proses hukum itu bisa berjalan. Baik, Pak Suko, ini kabarnya tahun 2018 terduga ini ternyata pernah melakukan hal yang sama. Benarkah ini, Pak?
agak beda Mas kasusnya. Tapi saya tertarik Mas Reza tadi bagus. Kami pun juga berproses mencari dukungan dari berbagai pihak agar penanganannya karena harus bijak gitu, jangan sampai menimbulkan dampak yang buruk bagi semua pihak itu. Tapi kalau kembali ke apakah 2018 itu sudah pernah dilaporkan, kami diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa di kelasnya, kita tanyakan memang dulu pernah di dalam sebuah kepanitiaan itu ada perlakuan-perlakuan, tapi tidak seperti ini yang dianggap itu tidak lazim. Saya kurang tahu persis. Nah, kemudian itu sempat clash dengan panitia dan pada saat itu sudah diingatkan kepada panitia dan diberikan pressure agar tidak mengulang karena kan baru dia melakukan relasi koersif kepada adik kelasnya gitu loh. Tapi sudah diselesaikan di level kepanitiaan. Tapi yang repot terhadap formal terhadap ke fakultas atau universitas memang belum pernah ada. Nah, tadi Bang Reza juga mengatakan akan mengapresiasi para korban jika melaporkan. Nah, ini sudah ada 14 aduan. Kapan Universitas Airlangga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian? Ketika ada laporan itu, kami juga berusaha, karena betul seperti disampaikan Bang Reza, ketika kemudian ada orang yang menyampaikan, dan kemudian kita mencoba untuk mencari telusur itu juga, mereka tidak mungkin rasa takut atau apa. Tapi saya sepakat bahwa tentu harus ada kehadiran negara untuk membantu pada masalah perkara ini. Gitu. Bahkan saya juga ini Bang, tolong juga berharap bahwa media massa mungkin mohon alangkah bijaknya tidak terlalu mengangkat video-video yang seperti itu biar tidak menjadi sesuatu. Gitu. Saya sampai kadang sampai jadi guyonan di kalangan artis. Ini kan perkara yang saya kira tentu tidak semua orang ingin terkena masalah ini. Jadi ini sebagai seorang guru saya berharap media juga bijak. Mari kita cari solusinya bersama. Ini menghiapi anak bangsa kita yang saya kira sesuatu yang tidak pernah kita duga sama sekali. Baik, jika terbukti terduga ini melakukan kejahatan, apa tindakan tegas dari universitas? Ya, ada proseding yang harus kita lakukan. Kita kan punya tata krama perilaku menjadi mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Misalnya kalau dari segi tidak registrasi, dia akan diberhentikan. Kalau dia melakukan perbuatan hukum akan diskors atau kemudian di DO. Ada aturan main seperti itu. Nah, sekarang ini kan kita lindungi korban yang mengontak kami, kita pun juga harus melindungi yang bersangkutan karena kita belum bisa mengkonfirmasi masalah ini kepada yang bersangkutan. Jadi tugasnya universitas kan melindungi semua mahasiswa dan agar tidak kalau kemudian ini masuk kategori sudah kriminal, tentu kita tunduk pada regulasi atau hukum yang berlaku. Baik Bang Reza, saat ini aduan memang belum disampaikan kepada pihak kepolisian dan terduga juga masih belum tahu di mana lokasinya saat ini. Jika kondisinya seperti ini, perlukah polisi melakukan penyelidikan lebih awal karena hal ini sudah menghebohkan dunia maya, Bang Reza? Saya ingin katakan kalau perilaku semacam ini tidak ditangani secara tepat, saya khawatir bahwa perilaku itu akan terus bereskalasi. Berarti korban boleh jadi akan semakin banyak. Perilaku atau modus yang digunakan oleh si pelaku boleh jadi akan semakin lama semakin tidak masuk akal, tidak wajar, tidak lazim, dan seterusnya. Nah, untuk memutus adanya mata rantai ketidaksusilaan semacam itu, sekali lagi saya menyemangati teman-teman kepolisian untuk menggunakan teknologi cyber yang mereka punya untuk melacak siapa gerangan korban. Paling tidak korban yang sudah mempublikasikan atau mempublish foto-foto dan obrolan terkait. Dari situ akan mudah-mudahan bisa telusuri siapa lagi korban-korban berikutnya. Ada inisiatif yang harus bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan perilaku ini bisa di-stop dan hak-hak korban harus bisa dipulihkan. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri dan juga Pak Seko Widodo telah bergabung bersama kami di Special Report. Kita berdoa semoga kasus ini segera selesai dan para korban juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa ada rasanya takut untuk ketika pergi ke kampus. Terima kasih Bapak-Bapak.